Setiap manusia di dunia ini diciptakan untuk hidup saling berpasangan dengan jodohnya. Jodoh adalah sosok yang dapat melengkapi, mendampingi, dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menuliskan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 45, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, yang artinya bahwa sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan ini, menemukan jodoh adalah salah satu perjalanan yang paling berarti bagi banyak orang. Untuk itu, banyak dari kita yang terus berdoa dan berusaha untuk menemukan pasangan yang tepat. Seseorang yang dapat memahami dan menerima kita apa adanya. Mendapatkan seorang pasangan yang sesuai dengan keinginan diri sendiri tentu menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa. Akan tetapi, seperti apapun jodoh yang datang, itu merupakan pilihan terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Untuk menemukan jodoh yang baik, dianjurkan untuk berusaha, berikhtiar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libatkan Allah dalam segala urusan, baik itu soal pekerjaan, kehidupan, hingga soal jodoh. Ustadz Adi Hidayat lewat kanal YouTube pernah menjelaskan terkait ikhtiar untuk mendapatkan jodoh. Beliau menjelaskan, ikhtiar terbaik dalam menjemput jodoh ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 26 tentang pasangan. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa bila Anda laki-laki yang baik, maka Anda pun akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Tapi jika Anda laki-laki yang tidak baik, maka insting Anda pun akan membimbing Anda bertemu dengan yang tidak baik lagi. Oleh karenanya, jika Anda ingin menemukan pasangan yang baik, maka jadilah manusia yang baik pula. Dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibimbing untuk menemukan jodoh yang terbaik. Lantas bagaimana mencarinya? Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa jodoh adalah takdir, bukan qadar. Oleh karenanya, jemputlah jodoh dengan cara yang baik, lakukan ikhtiar dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar, kata Al-Quran, tetap mencari. Jodoh itu takdir, bukan qadar.
Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai kita meninggal. Di antara qadar itu ada dua. Ajal itu qadar, rezeki juga qadar. Tetapi jodoh tidak. Jodoh itu termasuk takdir, kata beliau. Ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasarkan ikhtiar makhluknya itu adalah takdir. Ustadz Adi Hidayat mengatakan jodoh itu akan datang sesuai dengan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Aturan ikhtiar diikat dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di sisi Allah bukan yang menghadirkan suasana mencari jodoh dengan cara yang buruk, tetapi dengan cara yang takwa. Ta'aruf itu kenali dengan baik, lihat batas-batas agama, jangan menyimpang dari itu. Salah satu cara untuk mendapatkan jodoh yang tepat adalah dengan berdoa, memohon petunjuk dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam juga pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta didekatkan dengan jodohnya. Doa minta jodoh yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairun warisin. Yang artinya, ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Setelahnya bisa dilanjutkan dengan membaca doa berikut. Ya Allah, cukuplah engkau saja yang menjadi peliharaku di dunia dan akhirat kelak. Dengarkanlah rintihan hambamu yang dhaif ini. Jangan engkau biarkan aku sendirian di dunia ini maupun di akhirat kelak, sebab itu akan menjuruskan aku ke arah kemaksiatan dan kemungkaran. Maka karuniakanlah aku seorang pasangan yang beriman supaya aku dan dia dapat membina kesejahteraan hidup ke jalan yang engkau ridhoi, dan karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman dirahmati Allah, menurut buku kitab doa mustajab terlengkap karya Ustadz Haji Amrin Ali Al-Kashaf, bagi seseorang yang telah lama hidup sendiri dan ingin memulai kehidupan baru, dianjurkan untuk mengamalkan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Sebelum memanjatkan doa tersebut, seorang muslim sebaiknya mengawalinya dengan membaca salawat terlebih dahulu. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah, adapun doa dan amalan untuk memudahkan dapat jodoh ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surah Al-Anbiya ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah pewaris yang terbaik. Doa ini diangkat dari kisah Nabi Zakaria yang diuji karena belum memiliki keturunan setelah puluhan tahun. Dan yang kedua, doa untuk memudahkan dapat jodoh itu ada di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir.
Ya Tuhanku, sungguh aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa telah membaca doa ini. Tak berselang lama, kedua putri Nabi Syuaib alaihissalam datang menyampaikan pesan ayahnya kepada beliau. Nabi Musa diminta datang ke rumah Nabi Syuaib dan disitulah beliau mendapat jamuan makan. Setelah dijamu makan, Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa. Dan yang ketiga, doa yang dipanjatkan untuk memudahkan mendapat jodoh itu surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan beri petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Yaitu di dalam Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai 101. Dan yang keempat, doa memudahkan mendapat jodoh dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan dari kalangan kami sebagai penenang hati. Nah, itulah beberapa doa yang bisa kita amalkan agar dimudahkan mendapat jodoh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Adapun amalan-amalan yang kita bisa lakukan agar jodoh kita segera didatangkan atau agar dimudahkan dalam jodoh. Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan sholat tahajud di waktu sepertiga malam. Ini akan membuat kita merasa dekat dengan Allah dan akan membuat doa kita mudah dikabulkan. Yang keempat, menunaikan sholat hajat agar Allah mengabulkan keinginan kita. Yang kelima, menjaga wudu. Ini akan membuat wajah kita tetap bersih dan berseri. Keenam, melakukan zikir pagi dan petang. Melakukan zikir pagi dan petang. Keenam, melakukan zikir pagi dan petang. 7, memantaskan diri dan banyak silaturahmi. 8, berserah diri dan tetap tawakal.